Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. ثم أوصل حبيبه إلى مكان لا يستقصى وجاوز سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Al-Habib Farhan bin Abdullah Al-Idrus selaku Ketua MUI Bondowoso. Yang saya hormati Ki Haji Wahid Marzuki rahimahullah rahmakat. Hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Jadi mon kaula neka campur bahasa Madura iki. Tak bisa ceramah bahasa Madura 100% tak bisa okay. Alhamdulillah malam semangken kaula ajunan diundang oleh Yayasan Darul Muwahhidin untuk sarang-sarang memperingati orang Bondowoso kejadian spektakuler okay. Kejadian sehebat, kejadian hanya bisa dialami oleh manusia sehebat, hanya bisa dialami oleh manusia seluar biasa. Junjungan kaula panjenengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin hadirat saya pada mulja, Isra wal Mi'raj neka kejadian saya terjadi cuma sekali. Tak pernah terjadi sebelumnya dan juga tak pernah terjadi setelahnya. Dan juga di kehidupan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj dengan ruh dan jasad Nabi Muhammad mereka hanya cuma setiap tahun diperingati, tidak pernah habis. Subhanallah. Karena kaula panjenengan mereka tak pernah mendapatkan spanduk jalan peringatan Isra Mi'raj bagian terakhir. Tak pernah lagi. Sampai kapanpun diperingati akan beda cerita anyar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyawan sepora mohon bahasa Madura kaula neka agak kasar karena kaula neka orang kasar ke. Mohon sampean orang halus sampean. Bangsa jin sampean. La ilaha illallah. Nah kaula kala ampun bahas masalah Isra bahas singkat Kak Dinto. Perjalanan Isra neka dimulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Neka Allah Subhanahu wa taala ada bu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Engki, lailan. Lailan neka qit'atum minal lail. Benih semalam penuh. Qit'atum minal lail neka bagian dari malam. Mon semalam penuh pasti Allah bakal adabu lailatan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailatan. Mon semalam penuh. Mon semalam penuh cukan luar biasa kejadiannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala
ingin menunjukkan kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kejadian Isra wal Mi'raj mereka hanya bagian dari malam. Lailan mereka dalam tafsir qit'atum minal lail, bagian dari malam. Mohon kaula sampean macam Maulid Daiba. Okey. Pada Maulid saya mana Maulid Daiba saya karang oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai. Tapi mon orang Indonesia ada Maulid Diba. Okey, aslina Daiba. Mon Yaman sebut Daiba. Orang Indonesia tak poron repot. Okey. Ampun pada slogan gitu aja kok repot. Okey. Jadi Maulid Diba. Dalam Maulid Diba Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai ini kan meletakkan firman Allah, "Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla an yabrudal farsh." Engkau debuna Allah mengembalikan Nabi Muhammad dari arsy neka ki angak tempat tedung Nabi Muhammad. Jadi kaula sampean neka aling ki abid. Okey, insyaallah saya ceramah cukup setengah jam ke. Setengah jam lil. Kurang ke. Teki Ustaz Khalil saya nambah ke. Misal ceramah sejam cukup sejam pun. Okey. Sampean aling ki neka lastaren ceramah, coba sampean geser, sampean pegang bekas tempat alikina sampean nega angak. Angak. Engki. Kenapa Bu angak Bu? Karena kio di mon mate tak angak. Engki. Karena kaula sampean nega kio. Beda saya nyamana panas tubuh. Mon panas tubuh neka sampai Pak Polo corona deh. Hati-hati sampai. Beda saya nyamana panas tubuh. Nah panas tubuh neka saya berpindah ke tempat duduk atau ke tempat tidur kaula sampean neka tak bakal lama. Karena apa? Sudah berpisah dari tubuh kaula sampean. Jadi neka Allah Subhanahu wa taala debu, engkau mengembalikan Nabi Muhammad dari Isra wal Mi'raj ki angak tempat tedung Nabi Muhammad. Isra wal Mi'raj neka tak sampai semenit. Subhanallah. Padahal cerita aki luar biasa Isra Mi'raj neka. Awalnya neka pernah konceng Kalimantan Tengah setung desa nyamana desa kecamatan Pujon. Kecamatan Pujon neka Islamnya cuma 30%. Sisana Dayak. Pedalaman. Karena saya hadir cuma itu saja, makanya seminggu kaula buat Isra wal Mi'raj neka bersambung selama seminggu kita selesai. Setiap pertemuan neka setengah jam cerita tentang Isra wal Mi'raj karena luar biasa kejadian saya dialami oleh Nabi Muhammad dalam Isra wal Mi'raj. Singkat cerita karena kaula ampun bahas masalah Isra kala. Perjalanan mereka sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, dalam perjalanan Isra mereka dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah perintah oleh Jibril, inzil wa salli hahuna. Turun, terus salat 2 rakaat ka dintoh. Lastarena salat, tanya oleh Jibril, atadri aina nazalta? Apakah ajunan oning ya Rasulullah eka dima ajunan eka turun? Dan ajunan salat taoneng dabuna Nabi Muhammad maka dabuna Jibril nazalta bi Taibah wa ilaihal muhajarah. Ajunan neka toron tempat seanyama Taibah dan ajunan akan hijrah ke Taibah. Subhanallah. Nama lain dari Madinah neka Taibah. Makanya pada qasidah ya Taibah ya Taibah ya zawal ayana ushtugna lik. Nekanya mana Madinah. Nekah saya pertama. Naik boleh turun saya kedua. Inzil wa salli hahuna. Turun salat 2 rakaat ka dintoh. Ingki lasarena salat 2 rakaat. Tanya oleh Jibril. Atadri aina nazalta? Apakah ajunan oning eka dimma ajunan eka turun? Ta oning dabuna Nabi Muhammad. Nazalta bituri Sayna haitsu kallamallahu Musa. Ajunan eka toron bukit Turi Sina.
tempat Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kedua. Saya kata lo naik turun boleh, salat 2 rakaat, lastarena salat tanya tak oning debuna Nabi Muhammad nazalta bi syajarati Musa. Ajuna neka turun pohon Nabi Allah Musa. Pohon saya pernah dipakai bersandar oleh Nabi Allah Musa. Neka saya kata lo, saya keempat naik turun boleh. Tanya lastarena salat, Rasulullah ada buta oning. Nazalta bi baitil lahm haitsu wulida Isa. Ajuna neka toron tempat se anyama Baitul Lahm, tempat kelahiran Nabi Allah Isa. Sarang Yahudi goblok ganti Bethlehem. Padahal aslina Baitul Lahm. Nah, ketika Isra Mi'raj Rasulullah neka ketemu bukan sarang setung roh para nabi tapi ketemu sarang 100 sangang polo sanga nabi. Karena sedejana nabi neka 100 pak lekore. Di antara 100 pak lekore boneka 313 adalah rasul. Saya wajib diketahui senapa? Segome oneng ki. Mun hafal aqidatul awam nyaman ki. Hum Adamun wa Idrisun Nuhun. Kalau pain iki Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailun Sufuwa banyak saya kelupain. Oke, mereka segome saya wajib diketahui oleh kaula sampean sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, neka Rasulullah ketemu sarang benih setung 2 tapi 133.000 sangat roh Nabi dan Rasul. Ini orang-orang neka naudzubillah min dzalik. Orang goblok tapi ngomong-maki bahwasanya mereka neka goblok. Nah, repot mereka. Neka ada buna Al-Imam Ghazali jahilun walam yadri annahu jahil. Orang yang goblok tapi tak oning mun dirinya neka goblok. Mereka jahil murakkab goblok kuadrat mereka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, hadirin hadirat saya pada mulja, laksana menjadi imam Nabi dan Rasul, mulailah Rasulullah neka Mi'raj, naik ke langit. Masya Allah, debuna orang barat bumi, engki bodoh senyaman atmosfer, engki orang mon keluar dari atmosfer neka bakal mati karena sobong oksigen debuna. Ini kan Nabi Muhammad Isra tambah ngangkui kelampin apa neka astronot engki Isra. Nah, neka menunjukkan bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala neka sudah seharusnya kaula sampean perkuat. Karena sobong saya berlaku atas muka bumi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat saya pada mulja, jarak bumi dan matahari 150 juta kilometer. Coba tak jauh? 150 juta kilometer. Mau normal, kaulah dari Sorboja ke Bondowoso 5 jam. Sarang ada ergi, sarang berhenti, sarang jalan santai. Mau jalan lurus mungkin 4 jam. Apalagi mau arak-arak tak belok-belok lurus. Wah, mereka bisa Sorboja Bondowoso 2,5 jam nih gak bisa. Anggaplah kalau jam. Cuma senapa kilometer Sorboja Bondowoso nih gak. 200? Tak sampai. Tak sampai 200 kilometer. Neka 150 juta ki matahari. Matahari ki boda ebobona lah. Langit. Anggaplah langit neka jaraknya 2 kali lipat. 300 juta kilometer. Coba tak coba. Subhanallah. Neka ki buru bumi sarang langit pertama. Langit pertama sampai langit kedua lebih jauh daripada bumi sampai langit pertama. Anggaplah 2 kali lipat 600 juta kilometer. 100 juta kilometer ki buru sampai langit kedua. Langit kedua sampai langit ketelo anggaplah 2 kali lipat 1.200.000.000 kilometer. Miliaran kilometer ditempuh oleh Nabi Muhammad hanya beberapa detik saja.
Allah. Neka beda saya mana barokah. Beda saya mana barokah. Inna anzalna ma'an mubarak. Ma'an mubarak. Aing sedari langit neka aing saya penuh berkah. Lalladzi bi Bakkah mubarak. Kalimat barakah neka dalam Al-Qur'an beda dua. Neka Rasulullah sareng malaikat Jibril ketika sampai langit pertama, malaikat Jibril ngetuk pintu, tok 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 langit neka keduan lah bengengki, tak langsung tembus. Mengkaulah sampean maca surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il alladzi hum kalla thumma kalla. Tengah-tengah surat wa futihatis samaa'u fakanat. Nanti di hari kiamat langit neka bakal membuka dan langit neka keduan banyak labeng, bukan hanya setung labeng, abwaba banyak labeng. Nah, saya jaga labeng langit neka malaikatnya mana Ismail, malaikat Ismail. Untuk setung labengnya langit malaikat Ismail neka keduan anak buah 70.000 malaikat. Saya masing-masing anak buahnya keduan anak buah 70.000 malaikat. Untuk setung labeng neka 70.000 kali 70.000. Senapa? Punya ibu 4 miliar 900 juta malaikat untuk setong lah pintu lah langit. Mana labung raja ke? Nah malaikat Jibril padahal jenderal malaikat. Ketika akan masuk langit ngetok tok 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 tanya oleh malaikat Ismail, "Man?" Serah. Malaikat Jibril ada bu Jibril. Pertanyaan kedua, "Wa man ma'ak?" Saya sareng ajuran wahai Jibril, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya ketelok, awaqad ursila ilaih. Apakah sudah diutus? Naam, qad ursila ilaih. Engki, baru buka pintu langit. Padahal pertanyaan pertama, man? Jibril. Jenderal malaikat, panglima malaikat, pemimpin malaikat. Tak langsung buka, jenderal sudah tong. Coba mohon kopral Indonesia ki. Serah jenderal. Sarang serang kan, klek-klek dor, tembak nih kan. Kopral kurang ajar nih kan. Kita tanya. Nika malaikat Jibril. Nika setiap langit nika ki ngetok. Padahal yang langit pertama ampun oning nika malaikat Ismail. Pintu langit kedua tanya boleh. Man, serah Jibril. Waman ma'ak, serah saya sarang ajuran Muhammad. Awaqad ursila ilaih, apakah sudah diutus? Engki. Langit ketelok tanya boleh, langit keempat tanya boleh. Subhanallah, ini aturan. Setiap langit Rasulullah nikah ketemu Nabi, Rasul dan juga malaikat. Langit ke-6 Rasulullah ketemu Nabi Musa alaihissalam. Langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Langit ke-6 nikah juga beda akar dari pohon senyamana pohon sidroh. Pohon sidroh neka pohon bidara. Mohon bahasa Madura apa? Niki bidara. Daun bidara. Daun bidara neka dimin dipergunakan untuk memandikan mayit. Mohon zaman semangkin diganti fungsinya sarang kapur barus. Karena orang tak poron nyari daun bidara neka susahnya nyari daun bidara neka. Nah, neka akar daripada pohon bidara langit, neka beda langit ke-6. Tembus, menjulang sampai tembus langit ke petok, neka miliaran kilometer neka. Terus nembus, menjulang tinggi, daun saya terakhir sebut sebagai Sidratul Muntaha. Daun pohon sidro saya terakhir. Kenapa sebut muntaha, kenapa sebut terakhir? Karena sobong makhluk saya pernah tembus daun saya terakhir nih, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini kan luasnya lebih luas dari antara langit dan bumi. Jadi diameternya kan lebih luas daripada 300 juta kilometer.
Neka hanya perkiraan. Lebih luas insyaallah saya nyamana Sidratul Muntaha. Sebab lastarena Sidratul Muntaha neka langsung arsy. Langsung arsy Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sidratul Muntaha malaikat Jibril adabu kepada Rasulullah. Sampai di sini ya Rasulullah, abdina menemani ajunan ya Rasulullah. Wahai Jibril, dari bumi sampai langit, surga, neraka, tembus langit-langit sampai tembus langit ke petok. Ketika saat saya paling penting, kaula akan ketemu sareng Allah. Sampian nika meninggalkan kaula sendirian wahai Jibril. Maka malaikat Jibril adabu. Wa ma minna illa walahu maqam ma'lum ya Rasulullah. Abdina neka tak bisa melangkah ya Rasulullah. Demi Allah, mohon abdina melangkah selangkah saja, maju selangkah saja melewati Sidratul Muntaha, abdina akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat Jibril neka terbuat dari cahaya engki. Tak mampu menghadapi cahaya Allah. Nabi Muhammad, kita ada sarang kaula sampean. Ki manusia, kolek, darah, daging, tulang, tapi bisa menghadapi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon bodoh orang ada bu, Muhammad neka manusia biasa pada sarang kaula sampean, neka orang gila berarti. Neka orang gila. Bahkan pernah bodoh penceramah ada bu. Muhammad tuh biasa seperti bayi saya lain lahir sobung cahaya tidak disertai oleh cahaya. Sudah mukanya kayak dukun lagi. Goblok, la ilaha illallah. Sampai lo dobu, saya sudah baca semua kitab. Oh, paling macam majalah bobo nih kaki. La ilaha illallah. Naudzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati, ngonceng penceramah neka hati ya. Hati-hati. Sedojona kitab sejarah neka sebut Rasulullah lahir diiringi sareng cahaya. Sedojona kitab sejarah, sedojona kitab sirah. Saya nyeritain tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat saya pada mulja, borok cukan tak bisa tembus. Maka Allah nyiptaaki setong makhluk si anyama sarir. Sarir neka mon bahasa Indonesia kiranjang. Tempat tedung. Tapi benih sarir kaula sampian. Benih tempat tedung kaula sampian. Benih ranjang kaula sampian. Neka ranjang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan cukan jangan sampai kaula sampian neka adobu. Berarti pertemuan neka pada yaras. Allah tak perlu tempat. Allah ben makhluk, sedangkan Khalik saya nyiptaki tempat tak perlu tempat. Nah, sampean cek mikir pertemuan eka bodoh eka adima cek mikir bisa gila sampean ki tak nutut otak kaula sampean eka tak nutut. Makanya kaula sampean alhamdulillah dijadikan oleh Allah sebagai umat Islam. Apa saya tak bisa jangkau oleh otak kaula sampean terima sareng iman alhamdulillah. Ketika Rasulullah merasakan kehadiran Allah naik ke sarir, alingki nyaman Rasulullah. Pekta terbang oleh sarir menghadap Allah. Ketika merasakan kehadiran Allah, Rasulullah mengucapkan salam. Salam penghormatan kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saat ketemu Allah luar biasa. Padahal kaula sampean dunia ini ketakut kepada Allah. Bagaimana mun bodoh yada'an Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini kan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah nyampe aki dalam setong hadis, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Kaula neka orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian wahai sahabat. Berhadapan sareng zat saya paling ditakuti oleh Allah, oleh Rasulullah. Rasulullah tak kelupain kepada kaula sampian sebagai umat.
Rasulullah jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mangkana kaula sampeyan mendapati orang-orang sesoleh neka luar biasa. Oke, apapun permintaan orang sesoleh neka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril memang tak tembus tapi mireng. Maka mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat sujud salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma ala Muhammad. Kejadian sehebat luar biasa neka diwajibkan oleh Allah ketika kaula sampeyan salat, ketika tasyahud akhir, bahkan disebut sebagai rukun qauli. Rukun qauli neka rukun harus diucapkan, harus minimal didengar oleh telinga sendiri. Neka yang pertama takbiratul ihram, yang kedua al-fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat salabat lastarena tasyahud akhir, yang kelima salam. Assalamu alaikum. Neka wajib didengar oleh telinga kaula sampean, meskipun kaula sampean menjadi makmum. Sebab terkadang orang sholat tak keluar suara. Bu Pak, sampean belajar jadi dukun dah Pak. Komat kamit, harus keluar suara Allahu Akbar, minimal didengar oleh telinga sendiri. Cukup Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup keras tapi kok Bismillahirrahmanirrahim. Sampean makmum kok keras-keras sih. Teki saya sebelah sampean, ganggu orang. Terus tasyahud akhir sampai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salabat lastarian tasyahud minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Man kaula sampeyan sebagai umat minimal ngakui sayyidina. Mun orang-orang sesoleh Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa barakatina wa umdatina wa imamina wa habibina wa maulana. Oh banyak pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang terakhir salam. Nah neka Rasulullah parangi perintah salat lemak bekto. Salat pertama bener lemak tapi saya seket. Rasulullah terima seket. Mohon seket. Tak bisa kalau sampai ngadaki acara peringatan Isra wal Mi'raj, tak bisa. Setiap kurang dari setengah jam kau udah sampean sholat terus. Mohon seket. La ilaha illallah. Saya lemak. Ampun banyak saya tak sholat apalagi seket. La ilaha illallah. Tapi Rasulullah terima. Kenapa? Rasulullah yakin sareng para sahabat pasti mampu para sahabat melaksanakan sholat seket bekto. Turun Rasulullah ketemu Nabi Musa. Kak Dima ketemu Nabi Musa. Langit ke? Oh Masya Allah. Nanti konsentrasi nih kan. Ini kan calon suami yang saya nih kan. Fing, ayo Fing. Ki jomblo. Jangan sampai jomblo forever sampai. Punya seratin-ratin nih kan. Oke. Jomblo wati akabin sarang Jangan sampai jomblo wati selamanya ki. Cek milih-milih. Laki nih pada poin ki. Ada poin laki. Mon coba dunia sabar poin. Kayak suarga ganteng nih. Nah, hadirin hadirat saya pada mulja, ketemu Nabi Musa langit ke-6. Mereka miliaran kilometer. Tanya oleh Nabi Allah Musa. Ya Muhammad, apa perintah Allah bagi ajunan sarang umat ajunan? Rasulullah ada bu alhamdulillah salat seket bekto. Seket bekto. Bada saya ketuan penyakit jantung Kak Dinta. Bada saya ketuan penyakit jantung. Banyak. Sobong ki. Sobong. Betul. Sobong. Kaget Nabi Allah Musa. Salat seket bekto. Hah?
Iki mangkana kau udah tanya pada saya sakit jantung napa punten. Nah, kaget sakit bektoh abuh. Umat ajunan tak bakal bisa ya Rasulullah naik minta keringanan. Miliaran kilometer. Kau les disuruh bolak-balik Surabaya Bondowoso 5 kali tak poron kau. Balik ke Surabaya, balik ke Bondowoso, balik Surabaya, padahal cuma senapa kilo. Mereka miliaran kilometer. Tapi demi umat balik Rasulullah naik. Setiap naik kurangi lemak sarang Allah. Semakin senapa Pak Pol lemak. Pak Pol lemak ki banyak Muhammad. Minta keringanan. Setiap naik dalam hadis Sahih Bukhari sampai akhir Rasulullah ada kaula nika naik antara Allah dan Musa sangat kalih. Sebab setiap naik kurangi lemak. Terakhir lemak alhamdulillah semakin. Lemak ki banyak Muhammad Muhammad. Orang Bondowoso lemak ki banyak. Pak, ki banyak Pak. Punten, pinter nih. Kalau ceramah Madura semalam mereka ki banyak. Kalau ada untung Jibril tak turun ni tempeling sarang Jibril sampean. La ilaha illallah. Lemak. Alhamdulillah ada benar Rasulullah laqad istahaitu min rabbi. Abdina neka terlanjur malu sarang Allah minta keringanan terus dan cukan Allah ampun ada hunna khamsun wala hunna khamsun neka salat lemak bekto tapi pahalana pada sarang salat 50 bekto. Alhamdulillah. Ketika Nabi Allah Musa berada di bumi, Nabi Allah Musa minta untuk bisa melihat Allah. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani. Walakin inzur ila jabalin in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla ja'alahu dakka'a fasara Musa sa'iqa. Minta melihat Allah. Allah dabu tak bisa. Hede neka tak bisa ningalin kok dabu Allah. Tapi coba lihat ke gunung seboda yadaun heda, mau tetap pada tempatnya, maka heda akan ningali engkau. Ketika Allah bertajalli, bene nur Allah, bene cahaya Allah. Mon nur Allah bukan hanya gunung si hancur, tapi sedejana alam semesta si hancur. Malaikat Jibril saja saya terbuat dari cahaya tak bisa menghadapi cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya biasan cahaya Allah, neka benih bagian dari cahaya Allah. Biasan cahaya neka boleh dalam lampu neka cahaya. Saya keluar neka sinya mana biasan cahaya lampu. Benih lampu na saya keluar neka. Cuma biasan cahaya lampu. Hanya biasan cahaya Nabi Allah Musa tak mampu ningali, pingsan. Tapi ketika ningali Nabi Muhammad lastarina menghadap Allah, Nabi Allah Musa neka ningali biasan cahaya Allah neka boda abu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah Musa ada boneka saya kaula tak bisa ningali ketika kaula ke odi dunia. Maka kesempatan semakin ningali menikmati biasan cahaya Allah. Kaula sampean neka terkadang mau ningali sesuatu seindah biasanya terhibur engki. Abah abdina neka pernah jalan sarang salah setong guruna namanya Habib Hashim bin Saleh Al-Habsyi. Ngereng bis. Tengah jalan bis neka berhenti. Ongko neka orang binik ratin. Abah kaula engki ningali orang binik ratin. Ini mati binik ratin. Sampai alengki. Engki Pak, mun sampai anda rumah Pak. Tutup mata ki Pak. Lasarana orang binik neka duduk. Guru abah kaula neka ada bu. Ratin ki. Engki murid. Engki. Ada bu sambil todos engki. Neka guru luar biasa. Neka makhluk ya Idrus. Ratin. Katina apa Khalid? Bagaimana ratina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nyiptakan keindahan. Jauh lebih indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga cahaya Allah. Jauh lebih indah dari cahaya saya. Indah di atas muka bumi. Kaulah sampean mau masuk surga. Amin. Sobong saya amin. Kaulah sampean mau masuk surga. Amin. Neka penghuni surga tiap hari Jumat laki bini akan ningali Allah, ketemu Allah.
Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah seneng karena apa? Ningali Allah. Lastare ningali Allah, laki ningali bini lebih retin, bini juga ningali laki lebih gontok. Mereka seminggu sekalian. Subhanallah. Jauh lebih indah dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ndar moga kaula panjenengan serta orang yang kita cintai masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aneka lastarena sangat kali Nabi Allah Musa menikmati keindahan biasan cahaya Allah tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun atas muka bumi Rasulullah salat subuh berjamaah sareng keluargana compon Ummu Hani bungkona Ummu Hani binti Abi Thalib. Pagi-pagi ketemu Abu Jahal. Semakin lebih banyak Abu Jahal nih. Thank you. Saya melegalkan miras nih Abu Jahal nih. Negara kau sampai nih banyak Abu Jahal apa? Naudzubillahi. Madan mau ke parang hidayah. Amin. Mau tak bisa parang hidayah oleh Allah. Madan mau cepat mati. Amin. Engki daripada menyusahkan bangsa dan negara. Engki. Nah hadirin hadirat saya pada mulja. Abu Jahal ni katanya, "Hey Muhammad, syekh kabar jadid. Bodo kabar anyar." Engki. Semalam kaula Isra. Paling kabar Isra tok ke Masjidil Aqsa. Kaget Abu Jahal. Kaget. Siap-siap. Oh. Hey Muhammad, dari Mekah ke Palestina kan sebulan perjalanan. Balik sebulan, 2 bulan perjalanan tempuh oleh hede dalam semalam tok. Engki. Wah. Abu Jahal senang. Wah. Debuna Abu Jahal nih kaki. Mulai gila Muhammad nih kan. Muhammad. Kaula akan ngumpul lagi sodojona orang Mekah. Deki kaula tanya. Hede nika ya dean sodojona orang Mekah. Engki siap. Rasulullah tak pernah takut Rasulullah. Yolok sarang Abu Jahal. Orang Mekah, bodo kabar anyar. Seperti semangkin. Semangkin tanpa ngolok Abu Jahal cukup sebar Facebook. Punya Abu Jahal Facebook nih kan. La ilaha illallah. Kadang gosip-gosip artis. Gisel. Juga Nisa Sabian nih. Orang poligami, lo kenapa poligami? Kenapa? Oleh halal Mereka banyak orang-orang Yahudi dan Nasara pun nyerang Islam. Nah, wahai Muhammad, ditanya oleh Abu Jahal. Tadi malam sampai nih kakak Kaula neka diisrakan oleh Allah ke Baitul Maqdis. Terus pagi-pagi ampun peleman. Engki. Saudaranya orang Mekah neka bingung. Bingung 2 bulan. Perjalanan 2 bulan tempuh cuma semalam oleh Nabi Muhammad. Zaman semangkin gampang engki. Kaula dari Sorboja ke Bondowoso bekta semut Sorboja. Ayo ngereng. Toron Bondowoso kaula ki acara ketemu sarang kanca-kanca sampean semut-semut Bondowoso. Bu sarang semut-semut Bondowoso. Alun-alun, jalan-jalan. Debu semut Bondowoso. Semut Sorbojo datang. Senang semut Bondowoso. Sambut sarang semut Bondowoso. Parangin apa? Tape. Neka tape. Tapai Bondowoso. Ketika akan peleman, peleman ke Sorbojo. Berat benar keinginan Nabi Muhammad, tapi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Jahal akal, Muhammad, mereka orang seja ke Masjidil Aqsa 7 tahun. Orang mereka oneng betul tentang keadaan Masjidil Aqsa. Kini apa nih? Musola lagi. Masjid Said Khalil, mereka masjid sampean ya. Masyarakat. Tapi compon sampean kayak gitu oke. Sering sholat kayak gitu. Nah, mereka ada pertanyaan lagi.
Awalnya pernah tanya kepada Ustaz Khalil, kenapa jendela masjid, pintu masjid, tiang masjid? Padahal Ustaz Khalil ini kan sholat Kak Dinto terus kan? Betul? Oke, oning, kenapa? Tak oning. Padahal cuman kanak nih kan, masjidnya kan cuman kanak. Apalagi Masjidil Aqsa aja, oke? Masjidil Aqsa kan bisa masuk ribuan orang dalam Masjidil Aqsa, mon alingki. Ribuan orang bisa masuk. Nih kalau oleh Abu Jahal tanya, kamu Muhammad mon semalam masuk Masjidil Aqsa, kenapa jumlah tiang, jumlah jendela, jumlah labung Masjidil Aqsa? Rasulullah diam, senyum. Allah tak poron Rasulullah dipermalukan, menentaki Jibril, khud surata Masjidil Aqsa, ambil gambaran Masjidil Aqsa. Jadi langsung fotokopi oleh Jibril. Nggih. Mon nyaman semakin live streaming nggih. Mon masjid saya angkat sarang malaikat Jibril, orang Palestina bingung, masjid hilang. Colong. Cuman gambaran tok. Nggih. Gambaran Masjidil Aqsa, fotokopi Masjidil Aqsa yang angkat oleh malaikat Jibril sampai ada Nabi Muhammad SAW. Hitung oleh Nabi Muhammad, tiangnya sekian, pintunya sekian, jendelanya sekian. Debuna orang saya jaga Masjidil Aqsa, engkih leres, tak lebih tak kurang. Mon orang beriman, oh berarti betul Nabi Muhammad nih kan. Tapi Abu Jahal kita percaya. Dan mereka memang dukun Muhammad. Engkih. Rasulullah ada bu. Berapa hari kemudian akan datang rombongan sampai ke Mekah. Setung tempat rombongan mereka ontana elang. Maka kaulah dari atas mereka nyampe aki. Tempat onta seelang mereka. Coba tanya aki. Kepada rombongan. Antosi seorang Abu Jahal. Senapa are datang. Sampean pernah kehilangan onta. Engki. Tempat Kak Adimah. Tempat saya sebut oleh Nabi Muhammad SAW. Tetap tak percaya, memang dukun Muhammad nikah. Debuna Abu Jahal. Tapi dok remah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika ditanya oleh Abu Jahal, sehingga disebut dalam Aqidatul Awam apa? Qad faza siddiqu bitasdiqin lahu wabil urusi sidqi wafa. Banyak saya kelupain. Nikah pelajaran SD Bepengki. Pelajaran SD tak enggak, ada rumah pelajaran SMP. La ilaha illallah. Sampai akhir oleh Abu Jahal. Kancana heda nikah semalam ada bu Isra ke Masjidil Aqsa. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada bu. Lebih dari itu saya percaya. Apalagi cuma Isra. Subhanallah. Tak pernah ragu Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah hadirin hadirat saya pada mulja, nikah tujuan utama Allah mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad untuk menerima perintah sholat. Perintah saya lain penting, tapi perintah sholat paling penting. Karena apa? Saya lain nikah ketemu cuma setahun sekalian. Puasa di bulan Ramadan, niki, zakat, haji seumur hidup hanya sekali. Tapi sholat saare lima kali. Wajib sholat selama kaulah sampean kiodi sampai tata cara sholat saya terakhir mau tak bisa mata na gerak-gerak nih kah sholat sarang ate. Nah nih kah orang saya koma rumah sakit tetap wajib sholat sarang ate nah. Mau ate na tak bisa sholat mate berarti. Semakin orang sakit tak sholat rumah sakit nih kah banyak saya tak sholat. Thank you. Padahal cuma sakit apa nih? Padahal cuma sakit apa tak sholat? Naudzubillahi min dzalik. Sampai boleh tata cara sholat tak bisa mancing alengki, tak bisa alengki berbaring sisi kanan, sisi kiri, terlentang, kepala diangguk-anggukkan, tak bisa. Cuman mata tok, tak bisa sarang ate terakhir. Mun atenya tak bisa sholat berarti ampun almarhum nih. Berarti semakin nih orang saya tak sholat nyaman zombie. Berarti banyak mayat hidup semakin. Banyak mayat hidup. Nah hadirin hadirat saya pada mulja, sholat perintah saya paling penting. Sholat neka bisa menghapuskan dosa di antara kedua sholat. Sholat neka bisa mencegah kemungkaran, kemaksiatan. Sholat juga untuk zikir kepada Allah, engak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salat cukan silah debuna Nabi Muhammad. Hubungan antara kaula sampean sareng Allah. Fungsi salat mereka sebagai syarat penerimaan amal. Jadi sedajana amal mereka kia pending oleh Allah. Saya periksa pertama kali adalah salat. Mon salatnya bisa diterima, maka sedajana amal bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mon salatnya ditolak, meskipun haji tiap tahun, umroh tiap bulan, sedekah luar biasa, tapi salatnya tak bisa diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah, sedajana amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya mari peringatan Isra wal Mi'raj mereka sudah seharusnya kalau sampai mereka khusyuk dalam sholat, karena sholat mereka ketika kau udah sampai sholat Pak Bu langsung menghadap Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala ada Bu, ketika hamba engkau mulai takbir Allahu Akbar, engkau langsung berdaya dengan hambanya. Engkau ningali atena hambanya. Mun atena hambanya khusyuk dalam sholat, maka engkau tetap berdaya dengan hambanya. Tapi mun atena hamba tak khusyuk berpaling gitu. Salat Isya atena leman kosor rojo gitu. Tak khusyuk maka Allah langsung berpaling. Maka orang-orang timin mun salat dengan Masya Allah khusyuk luar biasa. Lama-lama dalam salat. Bodoh Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, salah satu guru Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sekarang Maulid Habsyi. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar mereka sholat malam setiap malam dari bujang cuma 2 rakaat. Cuma 2 rakaat. Tapi rakaat pertama menghatamkan Al-Quran. Maca 30 juz. Rakaat kedua maca 10 bukul wallahu ahad. Jadi meskipun cuma 2 rakaat, takbir lastarena isya, salam menjelang subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar subuh. Sampai malam mantananya keluar rajin tak sentuh oleh Habib Hasan. Sampai rajin mereka ada kepada Mbok Habib Hasan. Mbok Habib Hasan, kau dan mereka tak sentuh terus malam sareng Habib Hasan. Ki perintah sareng Mbok. San. Lagi malam sentuh rajin. Oh, sampai kayak mereka Hasan juga dari Solo. Hasan mereka tak perlu radun nih. Saking khusyuk dalam sholat. Subhanallah. Nih kan buat Blitar tahun 2012 kau udah ningali TV. Bener ada budak orang ya. Kau udah ningali TV, ningali berita. Tahun 2012 sholat tarawih 20 rakaat 7 menit. 20 rakaat 7 menit. Tahun 2019 dipecahkan rekor mereka 6 menit. 20 rakaat. Kau lah mereka Allah. Mereka sholat, mereka olahraga. La ilaha illallah. Jadi setelah lagu baik dia. Nauzubillah min dzalik. Dia punya tradisi, dia kampung tradisi. Coba sampai bayangkan Pak 20 menit, 20 rakaat, 6 menit. Berarti setiap rakaat senapa detik nih. Nauzubillah. Hati-hati sampai. Kita kenapa cepat sholat tarawih kenapa cepat? Biasa imam lambat langsung dipecat. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kan aku dua jelas bacaannya jelas cukup ketika Allahu Akbar pada tumanina. Sedajana anggota tubuh mereka diam dalam hitungan subhanallah. Mereka yang mana tumanina. Allah dengan Allah. La ilaha illallah. Sampai guru kau udah ada mereka orang apa? Kok kepingin cepet-cepet keluar dari hadratillah, kepingin cepet-cepet berpisah sareng Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam sholat kau udah sampai mereka berhadapan sareng Allah. Ketika kau udah sampai baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka Allah menjawab, Hamidani abdi. Engkau mereka dipuji oleh hamba engkau. Ar-Rahmanir Rahim, Majjadani abdi. Engkau diagungkan oleh hamba engkau.
Sampai ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mohon macanya kan dipisahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai sambung sholatnya tetap sah. Tetap sah. Cuma kaulah sampai nyebutnya mana anan setan. Karena setannya kan paling nyama kepada anan kanak sareng kanas. Kanak sareng kanas. Jadi tujuannya supaya orang Islam sholat nyebutnya mana anak setan. Jadi ketika kau udah baca Al-Fatihah, setan mereka nangis sambil ketawa begini. Karena setan mereka paling benci sama surat Al-Fatihah. Tapi cukup ketawa, mau kau udah sampai nyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bisa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kalimat iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Ketika kau udah sampai ada menganeka dalam sholat, Allah ada hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Ini perjanjian antara engkau sareng hamba, bagi hamba dan engkau minta apa? Ditawari kau udah sampai, minta apa? Benar jin sih nawarin ini kan, minta apa? Minta pertemuan seperti dulu, celing. Tersesat boleh. Allah saya tanya, minta apa? Hamba dan engkau minta apa? Tawari oleh Allah, kalau sampai minta paling penting ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta jodoh yang terbaik, jodoh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Benar jalan kaum Yahudi dan jalan kaum Nasrani. Maka sekali lagi hadirin hadirat, lewat peringatan Isra Mi'raj, mari semangat dalam sholat. Ketika datang sholat, waktunya kau lihat ketemu seorang Allah. Orang-orang zaman dahulu, ketika datang panggilan azan itu paling senang, marhaban, selamat datang dengan panggilan. Saya menyampaikan kaulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ditunggu-tunggu, azan itu malah ditunggu-tunggu. Kalau udah sampai ketika bulan Ramadan saya ditunggu azan maghrib. La ilaha illallah. Bahkan pada request ke radio. Request apa? Request azan maghrib. Lagi asar. La ilaha illallah. Nah mari sekali lagi, mari semangat dalam sholat, senang ketika sholat, memandang sholat bukan hanya sebagai kewajiban, tapi suatu kesenangan, hiburan bagi kaum sampeyan karena ketemu sama Allah, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga dengan berkat acara pada malam hari ini, semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh-salehah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan Allah, khusyuk dalam menjalankan salat, semangat dalam menjalankan salat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah salat sebagai kesenangan kami ya Allah, sebagaimana kesenangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah di hati kami dan orang yang kami cintai, sehingga kami dan mereka cinta, taat, benci maksiat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkanlah semua hajat kami ya Allah, semua hajat orang yang kami cintai ya Allah, juga hajat akhina Ustaz Khalilur Rahman dan segenap pengurus Yayasan Darul Muwahhidin ya Allah, yang segenap hajat, segenap pihak yang membantu acara pada malam hari ini ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dan mereka, berikanlah kami dan mereka rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah ya Allah. Panjangkanlah umur kami dan mereka di jalan taat kepadamu, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga mohon ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat para Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin,
juga berkat rahmat-Mu yang Kau curahkan di majelis kami ya Allah, berkat perkumpulan kami ini ya Allah, berkat peringatan Isra wal Mi'raj ya Allah, berkat orang yang Kau kabulkan doanya dalam majelis kami ini ya Allah, berkat husnudzan kami kepadamu ya Allah, angkat segera penyakit corona ini ya Allah, sembuhkan bumi kami dari penyakit corona ini ya Allah, terutama negara yang kami cintai Indonesia ini ya Allah, jauhkan dari penyakit corona ini ya Allah. Kami juga mohon ya Allah, panjangkanlah umur kami dan orang yang kami cintai di jalan taat kepadamu, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Jauhkanlah kami dan mereka dari keburukan zaman dan keburukan orang-orang di zaman ini ya Allah. Jauhkanlah kami dan orang yang kami cintai dari kemaksiatan dan ahli maksiat, dari ahli neraka dan amalan-amalan ahli neraka. Dekatkanlah kami dan orang-orang kami cintai ya Allah kepada-Mu ya Allah, kepada Nabi Muhammad ya Allah, kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada para ulama penerus Nabi Muhammad ya Allah, kepada syariat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, zaman kami sudah jauh dari zaman Nabi Muhammad ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami dari syariat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami dari keturunan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami dari para ulama pewaris Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, setiap hari Kamis Nabi Muhammad dilapori amal umatnya ya Allah. Kalau beliau mendapati amal yang baik, beliau senang, beliau gembira ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang lampau ampunilah ya Allah, yang akan datang mulai malam ini ya Allah. Jadikanlah kami dan orang yang kami cintai sebagai umat Nabi Muhammad yang memperbanyak taat ya Allah, menjauhi maksiat ya Allah, sehingga setiap hari Kamis nama kami dilihat oleh Nabi Muhammad di golongan taat ya Allah. Membuat senang Nabi Muhammad ya Allah, membuat gembira Nabi Muhammad ya Allah, membuat senyum Nabi Muhammad ya Allah, membuat Nabi Muhammad mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Ya Allah, kami tidak bisa membayangkan ya Allah, kalau setiap hari Kamis nama kami dilihat oleh Nabi Muhammad di golongan maksiat ya Allah. Kalau nama kami selalu ada di golongan maksiat ya Allah, bagaimana mungkin bisa memandang mereka dari maksiat dan kemaksiatan dan ahli maksiat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami dan orang yang kami cintai sebelum memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu bermimpi Nabi Muhammad ya Allah. Kami bermimpi melihat wajah Nabi Muhammad ya Allah, meskipun hanya satu kali ya Allah, meskipun hanya satu kali ya Allah, meskipun hanya dalam mimpi ya Allah. Izinkan kami dan orang yang kami cintai memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, banyak hamba-Mu yang Kau muliakan masih hidup di dunia, bukan hanya bermimpi, malah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, apa yang menghalangi kami ya Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah? Apa yang menghalangi kami memandang beliau ya Allah? Apakah kami tidak pantas memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah? Jauhkan semua penghalang ya Allah, angkat semua penghalang ya Allah. Jadikanlah kami sebagai umat yang pantas memandang wajah Nabi Muhammad di dunia sebelum akhirat ya Allah. Dan ketika sampai ajal kami dan orang yang kami cintai, cabutlah nyawa kami dan mereka ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah. خاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله، بحسن الخاتمة يا الله. Mudahkanlah ketika sakaratul maut lisan kami dan orang yang kami cintai mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ringankanlah sakaratul maut kami dan mereka ya Allah. Jadikanlah kematian kami dan mereka sebagai rahmat, jangan sebagai azab.
mudahkanlah keluar ruh dari jasad kami dan mereka ya Allah. Cabutlah nyawa kami dan orang yang kami cintai sebagaimana Engkau mencabut nyawa para kekasih-Mu ya Allah dengan lemah lembut ya Allah. Cabutlah nyawa kami dan mereka dalam keadaan taat ya Allah, hari Jumat malam Jumat ya Allah, dalam keadaan salat ya Allah, dalam keadaan ibadah ya Allah. Tunjukkan sebelum nyawa kami dan mereka dicabut, tempat kami dan mereka adalah surga ya Allah, sehingga pada saat itu kami dan mereka cinta kematian, cinta kematian dan rindu ingin bertemu denganmu ya Allah, dan Engkau pun rindu ingin bertemu dengan kami dan mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami juga mohon ya Allah, segala orang yang ingin berbuat zalim kepada umat Islam dimanapun ya Allah, balaslah kezaliman mereka ya Allah, balaslah kezaliman mereka ya Allah. Angkat kezaliman dari semua umat Islam dimanapun bagian bumi ini ya Allah, ya Allah. Karena setiap umat Nabi Muhammad menderita, Nabi Muhammad juga merasakan sakitnya ya Allah. Jangan Kau biarkan Nabi-Mu sakit berlarut-larut ya Allah. Angkat semua kezaliman dari atas muka bumi ini ya Allah. Jadikanlah kami yang hidup di atas muka bumi dalam keadaan aman, damai, tentram ya Allah, dalam keadaan saling menyayangi ya Allah, melaksanakan semua syariat-Mu, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan almarhum Kiai Haji Wahid Marzuki ya Allah, jadikanlah kuburan beliau sebagai taman surga ya Allah. Begitu juga keluarga kita yang sudah meninggal dunia ya Allah, keluarga kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, terutama beliau Kiai Haji Wahid Marzuki ya Allah, jadikanlah kuburan mereka sebagai taman surga ya Allah. Berikanlah kepada mereka nikmat kubur ya Allah. Kami hadiahkan semua pahala dari semua apa yang kami dapatkan di majelis ini kepada mereka semua, kepada ahli kubur yang sudah meninggal dunia, terutama kepada Kiai Haji Wahid Marzuki ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.